Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Azahra Pratiwi dengan NPM 251000347. Saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika sebagai tugas UTS saya. Pancasila pada dasarnya adalah nilai dasar yang menjadi arah bagi bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai sistem etika, berarti kita sedang membahas bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila menjadi panduan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi kehidupan dalam bermasyarakat sehari-hari. Jadi Pancasila tidak hanya dipelajari, tetapi benar-benar diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya, benar dan salahnya. Ketika dikatakan sebagai sistem, artinya nilai-nilai etika itu tersusun secara teratur dan bisa dipakai sebagai pedoman. Pancasila bisa disebut sistem etika karena ia mengandung nilai dasar, nilai instrumental yang tercermin dalam aturan hukum, dan nilai praksis ketika kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki legitimasi moral dan juga historis karena berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Karena posisinya yang kuat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bagi warga negara, masyarakat, dan penyelenggara negara. Sila pertama mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati ketuhanan yang memiliki kebebasan beragama. Etika ketuhanan berarti setiap orang bebas memeluk keyakinannya, tidak boleh dipaksa, dan harus saling menghargai. Bertoleransi, sikap saling menghormati, dan menolak keras atas nama agama adalah wujud nyata dari etika ketuhanan. Sila kedua menekankan etika kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita harus menghargai martabat manusia, menjunjung keadilan, serta menghindari tindakan kekerasan, perundungan, dan juga diskriminasi. Sikap empati, solidaritas, dan kepedulian sosial adalah bagian dari etika kemanusiaan, yang artinya kita harus memanusiakan manusia lainnya. Sila ketiga memiliki sifat persatuan. Etika kebangsaan mengarahkan kita untuk menjaga keutuhan NKRI dan menghargai keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa yang ada dalam Indonesia. Pada era sekarang, tidak mudah tersulut provokasi, terutama isu SARA, juga menjadi bagian dari etika persatuan. Kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu merupakan nilai dari etika persatuan. Sila keempat, etika demokrasi, mengajarkan kita tentang musyawarah atau mufakat. Etika demokrasi ini berarti kita melibatkan semua pihak, mendengarkan pendapat orang lain, serta tidak memaksakan kehendak pribadi di atas kepentingan bersama.
Dalam kehidupan sehari-hari, etika demokrasi terlihat ketika kita berdiskusi, rapat, atau mengambil keputusan secara bersama. Sila kelima, yaitu keadilan, memiliki nilai etika keadilan sosial, yang artinya kesejahteraan harus dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian. Kita harus bersikap adil, tidak merugikan orang lain, menghormati hak orang lain, serta menjauhi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Etika keadilan juga berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Etika Pancasila harus diterapkan dalam dunia nyata. Dalam kehidupan pribadi, kita menerapkan Pancasila dengan bersikap jujur, disiplin, dan menghormati orang lain. Di sekolah atau di kampus, penerapannya bisa melalui musyawarah, kerjasama, dan sikap toleransi kepada sesama. Di lingkungan masyarakat, kita bisa menerapkan dengan cara bergotong royong, menghormati perbedaan, serta menghargai pendapat orang lain dan menghentikan penyebaran hoaks. Pemerintah pun harus menjalankan nilai-nilai Pancasila melalui transparansi, keadilan, dan juga menerapkan anti korupsi. Dalam menerapkan etika-etika Pancasila tersebut memiliki tantangan implementasi tersendiri pada saat penerapannya, yaitu meskipun Pancasila memiliki nilai etika yang sangat baik, ada beberapa tantangan. Misalnya, polarisasi akibat media sosial, penyebaran hoaks, radikalisme, intoleransi, dan juga korupsi. Serta masih ada keadilan yang tidak diterapkan sesuai dengan nilai etika Pancasila. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan literasi digital, memperkuat pendidikan karakter, serta menegakkan hukum secara adil. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sistem etika yang sangat lengkap, memiliki nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tugas kita bukan hanya memahami nilai-nilainya, namun juga mengamalkan dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan Pancasila, kita bisa mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan juga bersatu. Jadi kesimpulannya, Pancasila yang juga berfungsi sebagai dasar dalam pendidikan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan karakter di Indonesia sebenarnya bersumber langsung dari nilai-nilai di dalam Pancasila, seperti nilai religius, humanis, berempati, cinta tanah air, menghargai perbedaan, demokratis, mampu bermusyawarah, adil, dan juga bertanggung jawab. Karakter-karakter ini menjadi pengaruh di era modern saat moral generasi muda tergoncang karena dipengaruhi oleh teknologi, media sosial, dan juga budaya global. Pancasila memberi arah agar karakter tersebut tetap kuat dan juga memiliki jati diri. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai etika Pancasila di kehidupan sehari-hari saat ini, tetapi itu harus tetap diimplementasikan karena penting bagi generasi muda untuk tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.